mungkin bisa dijelasin agenda sidang hari ini? Agenda sidang hari ini alhamdulillah mediasi kita deadlock sehingga sidang selanjutnya kita masuk ke pembacaan gugatan. Jadi mereka menyampaikan di sidang mediasi yang kedua tetap minta 50% dari asetnya Bang Dik doang. Itu buat kita mustahil lah, nggak mungkin. Karena apa? Bukti kepemilikan kita sudah jelas, kita punya sertifikat, kita beli ya kan dari orang yang benar gitu. Jadi bukan kita merampas. Kalau Om Di mungkin sendiri Om bisa diceritain Om bagaimana awalnya tanah itu akhirnya bisa jadi sengketa Om? Ya, sejak saya tinggal tahun 80 sudah saya tahun tinggal di sini. Memang di situ sudah tidak ada lagi tanah-tanah warga karena memang pembangunan Jaya sudah membeli semuanya. Saya juga tidak pernah melihat lagi orang-orang setempat mengelola tempat itu. Dan semua orang tahu itu. Semua warga yang di situ ketika saya berbicara ini pasti paham. Karena sekarang bukan hanya saya yang mewakafkan masjid, mewakafkan sekolah, mewakafkan yayasan. Ketika ada pembangunan Jaya, potong lebar perumahannya, keturunannya mulai menuntut. Ya sementara kan kita tidak mencuri, tanah itu kan bukan bisa dicuri, ada suratnya, ada camat, ada lurah. Terus itu buat wakaf, kemaslahatan, buat pendidikan. Kita ini nggak mager juga, nggak ada patok juga. Jadi ini bukan buat saya aja pribadi ya, tapi untuk seluruh orang-orang yang memiliki tanah. Tolonglah berdialog dengan orang tua, kakek. Jangan ketika ada permasalahan begini, ujung-ujungnya nanti gimana tuh? Ya, ujung-ujungnya jangan sampai nanti kita melapor balik ya. Ketika nanti di sini misalkan kita berharap bahwa gugatan mereka ditolak, maka kita punya hak untuk melaporkan balik. Ya, karena apa? Jelas ini adalah negara hukum, hak-hak kita sangat dirugikan oleh mereka sebagai penggugat yang mengaku diduga adalah para ahli waris. Sama kemarin katanya sempat didatangin sama 10 orang anak muda Om Di, itu sebenarnya seperti apa sih Om Di? Ya ada videonya. Bagi saya sih kalau ingin ketemu dengan Dik doang kan cuma datang sendiri aja. Saya selalu suka menerima tamu, teman-teman juga banyak yang tahu. Nggak usah bawa kekuatan yang lain. Ya doakan saja, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Betul. Ya, karena sepanjang saya mengamati ikhraq, orang mewarisi tanah berantakan. Tapi kalau mewarisi ilmu pada anak-anaknya mungkin berguna ya, masa yang akan datang. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau ada saya kesalahan. Saya sudah mengganggu ibadahnya paling tidak. Dan mudah-mudahan yang amanah menjadi amanah yang apa lagi? Ya pokoknya kita minta apapun itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan saja. Karena niat kami adalah bagaimana tempat ini menjadi kemaslahatan buat orang banyak. Anak-anak di situ dididik, digembleng, kreatif, bagaimana mereka itu melakukan belajar seni, melukis dan lain sebagainya, semua ada di dalam tanah Nurul Rohani. Jadi ini bukan hanya untuk kepentingan beliau pribadi, tapi untuk kemaslahatan umat. Jadi yang merasa terganggu ini adalah orang banyak, kasihan orang-orang yang tidak mampu kan. Om Di, sebenarnya itu tanahnya itu rumah pribadi kah atau seperti apa sih Om Di? Udah berapa lama tinggal di sana akhirnya ada gugatan seperti ini Om Di? 20 tahun Pak. Dengan hari ini ada 20 tahun. Dan tanah itu tidak dipagar. Anda bisa mengambil dari arah utara, selatan, barat, laut. Bebas, karena itu tanah wakaf. Ini ujian buat kita semua ya, bahwa perbuatan baik itu buahnya baik. Jadi kita harus tetap bertahan di Jumawa dan kita harus menegakkan keadilan ya Pak. Kita harus menghormati hukum. Jadi bukan soal bagi-bagi warisan, bukan soal bagi-bagi hak. Jadi dibenerin dulu nih mana yang menjadi haknya. Pak Denny, tapi optimis nggak ke depannya bakal memenangkan ini atau mungkin ada
tadi seperti dikatakan mungkin jika ini ditolak akan ada gugatan balik seperti itu. Oke, kalau kami dari kuasa hukum Omlik ya, saya bersama Pak Dr. Hamid, kita menilai seseorang yang mendalilkan di dalam gugatannya dia harus bisa membuktikan. Nah sekarang buktinya dia apa? Secara kami ini jelas punya bukti yang akurat menurut perspektif kami. Contoh kayak kita punya sertifikat, kita punya AJB, itu menjadi salah satu dasar bahwa inilah hak kita, inilah milik kita. Nah, terus dengan penggugat bagaimana? Hanya mengatakan bahwa dia punya letter C. Letter C itu kan masih bersifat umum, ya kan? Dan misalkan contoh orang tuanya menjual kepada pihak ketiga dan misalkan kita sudah beli secara jelas, secara sah menurut hukum karena kita bukti semua lengkap, ya nggak bisa. Jadi kami yakin dan kami optimis bahwa mereka gugatannya akan tidak dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim. Amin. Amin. Mungkin bisa tambahkan Pak. Ya. Yang kami kan punya bukti ini ada 5 Mbak ya, 5 alat bukti kami yang kami punyai dan itu sah menurut hukum. Yang pertama adalah sertifikat, itu yang namanya kan orang yang ditunjuk oleh negara, yaitu BPN. Terus yang keempatnya itu adalah akte jual beli, itu juga sama ditandatangani oleh pihak yang berwenang ya, yaitu PPAT, itu kecamatan ya, kecamatannya itu yang menandatangani. Berarti itu kan itu adalah sah pemilihan kita. Jadi itu menurut saya kami akan memenang perkara ini. Amin. Allahu Akbar. Pak, tapi ada jalur kekeluargaan nggak sih? Mungkin sebelum ini dikomunikasikan secara ini. Oke, jalur kekeluargaan. Sebetulnya yang tadi disampaikan bahwa kita ini sebetulnya punya alat bukti dalam bentuk video. Mereka masuk, nanti mereka memasuki pekarangan orang ini kan jelas melawan hukum. Tanpa izin loh ya. Memasuki pekarangan orang tanpa izin, maka itu perbuatan melawan hukum yang bisa kita ambil langkah hukum secara tegas. Kita bisa laporkan mereka atas dugaan itu. Ya, dan ini pun jujur saya sudah sampaikan kepada Kapolres Tangerang Selatan terkait permasalahan ini. Jadi supaya mereka ini tidak bermain-main. Kita tidak ingin bahwa kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang lain. Misalkan mereka mencoba-coba, ya, mencoba-coba tidak ada dasar yang jelas mereka melakukan gugatan atau mendatangi tempat orang, kan itu bikin resah, mengganggu privasi orang yang pasti didatangi itu pasti akan terganggu, termasuk kami juga terganggu. Dan kebetulan untuk kita ini sabar, semua diserahkan kepada Tuhan, ya kan? Ya udahlah, kalau memang rezekinya Omdik Dan lawyer. dan lawyer gitu kan. Kalau memang rezekinya Omdik nggak mungkin lah aset ini pindah ke tangan orang lain. Tapi secara logika dan analisa hukum kami bahwa kami cukup kuat bahwa perkara ini kita akan menang. Betul Mami? Allahu Akbar. Ya. Pak, mungkin wawancaranya nanti kapan lagi?